Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Priyartanto di channel Besar Web TV ya. Hari ini kita mau terbangin Ardu Pilot drone lagi ya, tapi pakai frame S500 ya. Ini project dari Universitas Brawijaya ya, untuk bawa kantong darah. Jadi saya bawa contoh bebannya seperti ini. Ini sudah saya isi full ya. Ini volumenya 350 ml, artinya ini beratnya 350 gram. Nanti kita gantung di sini ya. Oke. Kita colok baterai dulu. Remote sudah nyala ya. Mudah-mudahan nggak keganggu baterai nih. Posisinya dekat baterai, posisi beban. Nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Loh, ini goyang lagi. Coba. Oke, ini tombol shift kita tekan lama, sampai bunyi seperti itu. Oke, kemudian untuk ya, untuk ininya pakai ini ya. Ini tombolnya tombol RTH biasanya. Tapi ini bukan RTH ya, buat ngedrop apa? Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bisa ya, tapi itu udah hijau ya, udah hijau. Coba bismillah. Oh, ini udah bisa. Kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga balance ya. Bisa ya. Bawa botol minuman ya. Kita coba maju, mutar. Stabil ya. Mayam, kita jatuhin Mayam nih. Jatuhin di mana nih Mayam? Nah, ini saat seperti ini kita bisa jatuhin beban pakai tombol ini ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya. Oke, kita turunin lagi ya. Kita manuver ya, muter-muter. Saya belum kasih kamera ya. Asmayam. Yes. Ini kompasnya 2 ya. Dia jadi Pixhawk-nya ada kompas, ditambah kompas lagi ya. Jadi lebih stabil, ada 2 kompas.
minutes. Ini pakai baterai 4S ya, bisa 3S, bisa 4S ya. Nanti di video berikutnya ya, di akhir video ada cara rakitnya ya. Cara rakit seperti apa, dan nanti di video berikutnya kita coba pakai otonom. Saya belum beli buat telemetrinya. Karena bisa nggak? Bisa dong ya, turunin. Nah kalau mau nyetop ini di ketengahin ya, sticknya ketengahin. Ya. Jadi kalau ada yang nanya FC buat mancing pakai apa? Bagusnya pakai Pixhawk ya, bagusnya. Tapi mahal 2 juta. Ya kalau nggak pakai Pixhawk bisa pakai SpeeDB ya. Pakai SpeeDB bisa, atau yang didukung sama Pixhawk ya, misalkan Matek juga bisa, Matek F405. Yang F722 nggak bisa pakai Pixhawk. Kenapa? Karena memorinya kecil ya. Pixhawk ini butuh space yang lumayan besar. Jadi yang bisa tuh F743, 45 ya. Kemudian F405 dan F411 bisa nggak ya? Saya lupa ya. Oke, kita lihat video rakitnya sekarang ya. Oke teman-teman, untuk cara perakitannya ya, motor seperti ini ya. Jadi ini silver, ini black, silver, black. Jadi yang satu diagonal itu sama ya, yang silver atau yang black. Kemudian kita atur propeller ini harus prop in, dia harus muter masuk ke sana. Dan ini arah putarannya beda ya. Jadi saat motor ini muter, baling-balingnya harus tambah kencang ya. Kalau muter ke sebelahnya ini jadi kendor. Kalau muternya ke arah sini dia akan tambah kencang. Jangan sampai salah pasang baling-baling, karena kalau sampai salah baling-balingnya akan lepas ya. Kemudian tombol powernya seperti ini ya, dari motor ya masuk ke ESC ya, di bagian bawah nih. Kemudian disolder ke PCB frame ya. Ini ada plus, ada minus, ada tandanya plus minus ya. Ini plus, ini minus. Nah, ini plus bagian atas ya, minusnya bagian bawah ya. Bagian bawah PCB. Dia double layer ya. Jadi semua ESC di powernya disolder ke PCB. Dan power ini ya, ini sama disolder ke PCB juga. Ini jadi untuk semacam PDU ya, power distributor unit ya. Oke, nanti kita baut seperti ini ya. Ini harus lurus, yang diagonalnya harus lurus, harus membentuk huruf X sempurna ya. Terus kita pasang ini ya, motor di tengah sini aja ya. Tadinya kan di samping, kita pasang di tengah biar lebih nyaman. Kemudian ini nanti untuk baterai, tadinya baterai di samping sini. Ini kekurangannya kalau motornya ini yang banyak yang kalau ke samping harus pasang dulu biar kan diagonalnya. Saya kira pasang dulu. Ini sini paling sini. Oke. Kemudian kita pasang ini dipasang di PCB bagian atas ke sini ya, seperti ini. Ini arah depan, ini arah depan, ini begini. Oke. Kemudian untuk penjelasan pin-pin ini ya, yang RC ini ya, RC yang paling ujung paling atas ini untuk
receiver. Jadi nanti kita pakainya receiver ILRS, tapi hanya pakai 3 pin. Yang pin RX ini nggak saya pakai. Kenapa? Karena dia hanya bisa 3 pin ya, hanya bisa PWM atau S-Bus. Nah, di ILRS ini kita gunakan sebagai S-Bus ya, jadi S-Bus ILRS, bukan pakai crossfire. Crossfire butuh 4 kabel ya, TX, RX, ground, dan VCC. Nah, kalau S-Bus hanya butuh 3 kabel, TX ya, sini TX, kemudian VCC dan ground. Jadi arahnya hanya ke satu arah ya, jadi hanya satu arah ke FC, arah baliknya nggak ada. Jadi telemetri yang dikirim di S-Bus ILRS ini hanya telemetri sekitar kekuatan sinyal antena saja ya. Sedangkan telemetri dari FC ini tidak bisa dikirim lewat ILRS ya. Kecuali nanti kita pasang lagi di sini ya, tambahan. Bisa juga pakai ILRS sebagai airport mode ya, airport mode bisa. Nanti di remote-nya kita kasih modul, jadi 2 ya, sistemnya 2. Ini untuk receiver masuk ke FC, bisa juga untuk telemetrinya pakai ILRS juga bisa. Dari FC pakai receiver lagi tapi sebagai airport. Nah, nanti di remote tambahin modul, jadi dua-duanya dijalanin. Modulnya sebagai penerima ya, bukan sebagai transmitter, penerima telemetri. Itu mode hemat kalau Anda sudah punya modul eksternal ya. Jadi kalau sudah punya modul eksternal bisa pakai ILRS sebagai telemetri transmitternya ya. Tapi kalau belum punya modul eksternal, karena modul eksternal kan harganya sekitar 800 ribuan ya, tambah ini 400 ribu, 1.200.000, mending beli telemetri ground station langsung. Jadi ini kita pasang seperti ini ya, sini. Nah, nanti untuk penomoran motornya ya, depan kanan ini motor 1, ini motor 2, ini motor 3, ini motor 4. Nah, karena ini masing-masing seperti ini tinggal dikonekin ya ke nomor 1 seperti ini. Nah, ya. Yang ini nomor 2 ya. Ini nomor 3 ya. Ini nomor 4. Yang atas semuanya groundnya hitam ya, bawah putih sinyal, tengahnya VCC. Oke, kita pasang seperti ini. Ya, ini kurang kuat di kakinya nih, nah gini, nggak ada apa. Jadi yang bagus tuh kayaknya sih yang lurus ya, yang kakinya lurus, ini baru datar. Kalau yang bentuknya kayak gini kurang bagus. Dan yang kakinya lurus itu bisa kita kasih motor servo buat nanti kalau dia hovering dia bisa ngangkat ya. Karena ini servo untuk motor disediain 8 ya, jadi kita punya 4 motor plus 4 servo, bisa juga 8 motor ya, atas bawah kalau mau trusnya lebih tinggi. Trus itu daya angkat ya. Nah, ini nanti sebelah sini buat baterai ya. Ini strappingnya. Sebelah sini baterai ya. Biar lebih gampang ya naruhnya. Nanti yang depan sini kamera ya.
Ini ada ekornya buat apa ya, bebas lah, nanti dipotong bisa, dibiarin juga nggak masalah. Oke, untuk ini apa, ini bisa lewat sini, lubang sini. Ini kita pasang di motor 8 aja, di motor 8 buat servo paling ujung sini. Jangan lupa ya, yang atas ini minus. Kalau kebalik gimana, meleduk nggak, karena yang positifnya tetap di tengah. Jadi misalkan harus seperti ini ya, negatif di atas ya, positif di tengah, yang di bawah sinyal. Kalau kebalik artinya sinyal ini di ground ya, menggrounded sinyal, dan yang ground masuk ke sinyal, jadi nggak masalah kalau kebalik ya. Ini mungkin positif di tengah buat pengaman berarti ya. Ini RC8. Ini receiver kita taruh di belakang bisa ya. Nanti antenanya yang satu tegak lurus seperti ini ya, biar polaritasnya bagus. Yang satunya lagi horizontal. Ini colok ke paling ujung ya. Warna hitam di atas. Yang tulisannya RC ya, RC in. Nanti dirapin ya, dibaut ke apa, diikat pakai kabel listrik apa, terus antenanya taruh di belakang sini. Dan satu lagi, dua lagi ya, ini buzzer masuk ke, tulisannya buzzer ada ya, buzzer ini buzzer ya. Kemudian ini switch security switch, ini secure switch. Jadi untuk Pixhawk ini ya, saat pertama kali colok dia nggak akan bisa arming sampai kita tekan emergency switch ini. Jadi setelah kita switch, bukan emergency, ini safety switch ya, setelah kita klik baru bisa arming. Untuk yang GPS ke sini ya, ini tulisan GPS sini sama I2C. I2C nya buat kompas, jadi ada dua sambungan. Oke, untuk buzzer sudah kita pasang ya, colok ke sini ya, buzzer. Kemudian ini buzzer, ini switch ya, switch. Kemudian GPS sudah dipasang ya, ini kompas ya. Kemudian receiver kita taruh di sini ya. Ini kabel motor, ini kabel receiver ya. Ini kabel servo, servo ini receiver. Dan ini 4 kabel motor ya. Untuk aux out kita nggak ada pakai. Ini tombol power. Sebagian bawahnya seperti ini ya. Ini untuk beban ya. Kemudian ini untuk baterai. Dan depan sini untuk kamera. Oke, kita nyalakan drone-nya, kemudian tunggu sampai 1 menit, dan ILRS-nya, receiver-nya berkedip seperti itu ya, warna-warni ya. Kemudian kita buka di ini di website ya, di alamat 10001 ya. Setting binding prasenya seperti biasa, dan UID-nya kita hafalkan ya, UID untuk apa? Ini ya. UID-nya kita hafalkan awal dan akhirnya, supaya kalau ada salah ketik, misalkan ada lebih spasi gitu ya. Oh, lebih spasi di akhir nggak ya? Nggak ngaruh ya. UID-nya tetap sama ya. Jadi sebenarnya yang connect itu UID-nya ya, Bestari Web TV ini atau binding prase yang lain hanya untuk memodif UID ini. Misalkan V-nya V besar, ini pasti UID-nya berubah ya. UID-nya berubah. Jadi kita ingat UID-nya ya. Pastikan
dengan binding prase yang sama Anda dapetin UID yang sama. Kemudian di serial protokol ini ya, biasanya kan kita pakainya Crossfire ya. Nah, sekarang kita pakai SBus ya, SBus. Karena Pixhawk ini baru bisa menerima SBus atau PWM ya. Kita pakai SBus ya. SBus file shape no pulse ya. Ini nggak ada. Kemudian model macam mati ya. Telemetry off juga mati, jangan diaktifkan ya. Seperti ini ya. Jadi binding prase, kemudian serial protokolnya pakai SBus ya. Karena yang digunakan hanya yang TX saja ya. Di pin TX, pin RX yang nggak dipakai. Ya. Kemudian kita save ya, seperti ini. Oke. Setelah save oke, kita booting. Ini kita matikan ya. Remote kita nyalakan. Welcome to HTX. Switch warning. Defined angle mode. Ya, remote kita nyalakan ya. Kemudian ini kita booting ulang ya, kita cabut lepas supaya remote-nya connect. Oke, sudah berbunyi seperti itu. Dan ini sudah solid ya warnanya ya, sudah solid warna biru. Warnanya biru, ungu atau yang lain tergantung dari paket rate-nya ya. Di sini juga sudah ada sinyalnya ya. Oke. Kita buka Ardo Pilot. Mission Planner ini ya. Kita connect ya. Oke. Seperti biasa ya, setelah connect yang perlu kita lakukan adalah setting mode ya. Untuk modenya jangan di channel 5 karena kita menggunakan remote ILRS. Kenapa jangan di channel 5? Karena channel 5 ILRS hanya dua kondisi ya, low dan high, tidak bisa ada kondisi tengah ya. Jadi kalau kita tetap pakai channel 5 juga nggak masalah, tapi hanya bisa pakai dua mode terbang saja. Nah, biar bisa pakai lebih dari dua ya, bisa 3 atau lebih. Kalau mau lebih dari 3 pakai potensio ya. Kalau cukup 3 berarti cukup pakai switch 3 position ya. Sini kita search ya, FLT mode ya, FLT mode. Ini ya, flight mode channel. Nah, ini flight mode channelnya defaultnya channel 5 ya, kita ganti ke channel 6. Channel 6 kan ya, ini sebentar, saya pastiin dulu ini channel 6. Position hold. Angle mode. Ini channel 6 ya. Position hold. Acro mode. Angle Kita pindah ke channel 6 modenya ya. Kemudian right parameternya kita right ya. Oke. Sukses. Kemudian masuk ke setup. Masuk setup, mandatory hardware, flight mode. Nah, ini ya. Sini defaultnya stabilize semua. Kita coba pindah-pindah ininya ya. Position hold. Acro mode. Angle mode. Position hold. Oke. Acro mode. Angle mode. Kita set loiter ya. Sini juga yang tengahnya. Position hold. Ini kita set loiter juga aja ya. Nah, yang ujung kita set RTL untuk balik ke rumah. Kita set mode. Oke, sudah. Kemudian balik lagi ke config ya. Config untuk arming ya, arming channel ya, arm. Ini arming ya.
masuk ke channel 5 aja, RC5, sorry, RC5. Nah ini ada RC5 option ya, ini kita tulis 153 ya, 153, enter, write param, yes ya. Oke, 153 itu untuk arming ya, untuk arming. Jadi kalau kita masuk sini, kita arming ya, ya, Disarmed. Armed. ya bunyi ya. Oke, sudah seperti itu. Kita masuk ke setup lagi ya, ke radio calibration. Radio calibration ini kalau belum ada garisnya artinya belum dikalibrasi ya. Calibrate radio ya. Oke. Klik OK and move all. Klik OK ya. Kita gerak-gerakin semuanya ya, sampai mentok. Gerak-gerakin semua. Channel juga kita gerakin ya. Disarmed. Angle mode. Acro mode. Angle mode. Return to home. Ya. Armed. Disarmed. Semua yang bisa kita gerakin ya. Oke, kalau sudah selesai, klik after when done, ini klik. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini sampai channel 10 ya. Setelah itu masuk ke frame type ya. Frame type kita pilih yang kuat. Di sini aja frame type-nya pakai yang config aja ya. Situ agak bingung milihnya. Kita pilih frame. Kita pilih frame ya. Untuk kelasnya pakai quad ya. Kelas kita pilih quad ya. Ini. Kemudian untuk type-nya kita pilih X ya. Kemudian write param ya. Frame sudah, ini sudah ya. Masuk ke acceleration calibration ya. Kita klik ini dulu ya, simple calibration complete. Ini yang single juga ya, file ya. Kemudian kita klik yang ini aja, calibrate ya. Place vehicle in level, klik ya. Kemudian left tuh miring ke kiri ya, berarti ya, miring ke kiri seperti ini. Done. Right miring ke kanan. Klik done. Nose down. Nose itu depan ya, depannya di bawah, hidungnya ke bawah. Ini depan ya, ini depan. Jadi ini ke bawahin. Down ya. Nose up. Nose up seperti ini ya. Down. Kemudian back berarti ini ngadep ke bawah. Successful ya. Sudah sukses. Kemudian ke kompas ya. Oke, mohon maaf audionya saya dubbing ya, karena tadi lupa rekam GoPro-nya ya. Oke, kita sudah ketemu kabelnya ya. Untuk kabel USB penggantinya sudah kita ketemu. Kita konekin dulu ya. Kita koneksikan dulu. Setelah terkoneksi, kita langsung kalibrasi kompasnya. Kita klik start ya. Kita klik start ya. Setelah klik start akan muncul angka di situ ya. Kemudian drone-nya kita putar-putar sampai barnya mentok ke kanan ya, baik kompas 1 maupun kompas 2 ya. Jadi magnetometernya ada 2 di pickup ini ya. Magnetometer internal yang nomor 2 dan magnetometer eksternal ya, yang ada di tambahan GPS itu yang nomor 1 ya. Oke, kita putar-putar terus, bisa
muter 360 derajat secara vertikal, secara horizontal, ataupun dibikin seperti angka 8 ya. Oke, sampai mentok, sampai ada kotak hijau di samping kanan. Nah, setelah ada kotak hijau seperti ini berarti kalibrasi sudah oke ya. Kita klik oke, kemudian kita booting ya. Ya, langsung kita reboot ya. Nah, setelah reboot ini pasti nanti akan disconnect ya dengan laptop. Oke, terima kasih ya, sampai di sini sudah selesai semuanya. Jika ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.